Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua peserta Zoom. Selamat siang. Dari teman-teman IAI, ada Mas Ketua Selamat AR Selamat Jambi sepertinya. Terus teman-teman semua, mungkin dari anggota Inkindo, dari seluruh Indonesia. Hari ini rencana adalah sosialisasi terkait ODS STRA di jasa konstruksi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga terlaksana sosialisasi ODS yang dilaksanakan di kantor DPP Inkindo. Hari ini saya kebetulan jadi moderator, nanti akan saya sampaikan beberapa runtutan acara. Kesannya dalam artian hari ini temanya santai aja karena diskusi nanti yang akan disampaikan oleh Mas Farid dan Mas Fafat dari IAI. Sebelumnya sambutan yang pertama mungkin dari Mas Irwan Susilo dari DPP Inkindo Jatim. Terima kasih yang mana sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi ODS di kantor DPP Inkindo. Untuk selanjutnya Mas Irwan monggo memberikan sepatah dua kata untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Mas Guntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa di dunia maya di Zoom secara online, dan ini satu hal yang menjadi berkah kita semua di bulan Ramadan ini. Kita bisa mengadakan kegiatan terkait dengan sosialisasi One Day Service STRA oleh teman-teman dari IAI Jawa Timur. Yang kami hormati Mas Fafan Tri Afandi selaku Ketua IAI Jawa Timur, kemudian juga sebagai moderator ada Mas Guntaryono, kemudian juga Mas Farid Yuda Umbara. Terima kasih. Dan mudah-mudahan acara pada hari ini menjadi pencerahan bagi teman-teman semua, khususnya kawan-kawan yang berprofesi sebagai arsitek profesional yang bergerak di jasa konstruksi. Ini sudah menjadi satu sebelumnya di kemarin-kemarin ini banyak pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah atas inisiatif dari teman-teman IAI Jawa Timur ini memberikan satu pemahaman yang nanti hari ini akan disosialisasikan terkait dengan One Day Service ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari teman-teman IAI ini memberikan kemanfaatan bagi teman-teman di Inkindo, baik di Jawa Timur ataupun teman-teman Inkindo yang di luar Jawa Timur. Dan untuk waktu monggo nanti dimanfaatkan Mas Guntar. Saya kira banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini, karena ini sudah ditunggu oleh dari kawan-kawan kita semua. Dan sekali lagi atas nama DPP Inkindo Jatim, saya sebagai Ketua DPP mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman IAI, Mas Fafan, atas kolaborasinya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi teman-teman arsitek untuk berprofesi di jasa konstruksi ini. Saya kira demikian saja apa yang saya sampaikan. Selamat mengikuti diskusi pada siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irwan. Terselenggaranya ODS ini atau One Day Service ini karena dari DAI bisa melaksanakan itu hanya satu kali. Jadi nanti dari teman-teman
seluruh Indonesia yang saat ini mungkin mau melaksanakan atau mendapatkan STRA bisa dimanfaatkan kesempatan ini karena hanya satu kali kebetulan yang ada di Jawa Timur ya. Yang sudah terlaksana adalah di Jawa Barat, DKI, Sulsel, sama Sulut kalau nggak salah ya. Jadi nanti terkait hal-hal pelaksanaan ODS mungkin akan jauh lebih banyak akan disampaikan oleh Mas Farid. Sebelumnya sambutan dari Ketua IAI sebagai penanggung jawab kegiatan ODS yang dilaksanakan di IAI Provinsi Jawa Timur. Mas Pavan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Guntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga kami sampaikan ya pada DPP Indo Jawa Timur, khususnya Pak Ketua Irwan Susilo yang sangat support sekali ya, cukup responsif gitu ya dengan IAI Jawa Timur. Ya memang karena kita sudah ber-MOU ya, jadi ini juga menjadi bagian dari implementasi dari kerjasama yang sudah kita tanda tangani di beberapa waktu yang lalu. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi seperti yang kita ketahui bersama, sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di mana profesi arsitek sudah diatur tersendiri ya, harus memiliki yang namanya STRA atau Surat Tanda Registrasi Arsitek, yang kemudian menjadi syarat untuk seseorang untuk dapat melakukan praktek arsitek. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kami di IAI bersama dengan Dewan Arsitek Indonesia atau DAI sudah berproses melakukan assessment atau memproses permohonan STRA baik dari anggota Ikatan Arsitek Indonesia maupun yang bukan anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi seperti diketahui bahwa STRA ini tidak eksklusif hanya untuk anggota IAI, tapi juga bisa didapatkan oleh yang bukan anggota IAI. Ya, jadi STRA ini diwajibkan bagi siapapun yang akan melakukan praktek arsitek. Kebetulan di tahun 2025 ini itu ada bagian dari semacam deadline lah ya, dari beberapa tahun proses perjalanan permohonan STRA dengan beberapa skema yang dulu awalnya ada konversi, reaktivasi dan reaktivasi khusus, di mana permohonan STRA dibuka dengan skema bagi yang telah memiliki SKA 101, baik itu yang sudah habis masa berlaku yang lewat skema reaktivasi dan reaktivasi khusus maupun yang masih berlaku lewat skema konversi pada saat itu. Yang pada perjalanannya sebetulnya program permohonan STRA dengan skema konversi, skema reaktivasi dan skema reaktivasi khusus ini sebetulnya sudah ditutup ya di akhir tahun 2023, yang kemudian skemanya berubah menjadi skema EPRM atau Ekuivalensi Pendidikan Arsitektur dan Rekognisi Magang. Nah, skema EPRM ini itu tidak mensyaratkan kepemilikan SKA 101, sehingga siapapun yang ingin mendapatkan STRA meskipun yang bersangkutan tidak memiliki SKA 101 itu dapat mengajukan permohonan STRA dengan jalur ekuivalensi pendidikan arsitektur dan rekognisi magang, di mana syarat utamanya adalah mengikuti penataran kode etik yang telah diselenggarakan oleh IAI. Kemudian ada persyaratan pengalaman bagi yang belum memenuhi itu dipersyaratkan untuk tidak hanya lulusan sarjana S1 tapi wajib PPAR atau Pendidikan Profesi Arsitek atau S2 jalur alur perancangan, dan kemudian plus
pengalaman 2 tahun yang direkomendasi sebagai magang. Nah, kebetulan skema EPRM ini itu sebetulnya adalah skema yang sifatnya transisi ya. Karena kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, skema ideal untuk mendapatkan STRA itu adalah telah lulus pendidikan profesi atau PPAR plus magang profesi selama 2 tahun. Gitu. Nah, sehingga sebelum mencapai kondisi ideal itu diberlakukan masa transisi yang kebetulan masa transisi itu akan habis di Juni tahun 2025 ini, sehingga artinya skema EPLM ini itu akan ditutup di Juni 2025 ini. Nah, bagaimana alur permohonan STRA setelah Juni 2025? Ya pasti akan, karena masa transisi akan ditutup, maka skemanya akan sesuai undang-undang. Jadi tidak peduli lulusan tahun berapapun, latar belakangnya apapun, maka yang harus ditempuh adalah telah lulus PPAR atau S2 Magister Arsitektur Alur Perancangan, dan harus mengikuti program magang profesi arsitek yang di dalam hal ini pelaksananya adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Itu sesuai dengan Undang-Undang Arsitek ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Nah, melihat fenomena ini di mana masih cukup banyak gitu ya rekan-rekan pemilih SKA 101 yang belum memanfaatkan kesempatan pada skema konversi dan reaktivasi serta reaktivasi khusus pada periode sebelumnya, itu kami Ikatan Arsitek Indonesia itu mengusulkan atau mengajukan permohonan kepada Dewan Arsitek Indonesia untuk membuka kembali sebetulnya skema itu, karena kami lihat dan kami evaluasi ternyata masih cukup banyak rekan-rekan yang telah memiliki SKA 101 atau SKA arsitek ini belum memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi ternyata kemudian setelah beberapa kali diskusi ya akhirnya ya, meskipun sebelumnya itu karena sudah ditutup ya, tapi kemudian dengan beberapa kali negosiasi akhirnya disetujui dan disepakati, maka Dewan Arsitek Indonesia akan memberikan kesempatan, tapi itu hanya 1 hari. Ya, jadi hanya berlaku 1 hari di masing-masing provinsi. Jadi makanya kalau ODS ini atau One Day Service ini merupakan bahasa ini aja, bahasa yang menarik saja ya, bahasa marketing ya. Tapi kalau bahasa resminya berdasarkan SK Dewan Arsitek Indonesia, nama programnya adalah Pelayanan Terpadu 1 Hari, gitu ya, permohonan STRA. Artinya apa? Artinya PTSH ini atau ODS ini semua berkas permohonan STRA itu akan diproses secara langsung ya, secara offline dalam 1 hari proses gitu ya, sehingga seluruh persyaratan ya, seluruh dokumen dan berkas yang dibutuhkan ya untuk mengajukan permohonan STRA itu harus siap dalam 1 hari itu dan harus selesai diproses dalam 1 hari itu, sehingga setelah selesai program itu maka apakah dinyatakan lulus atau tidak, bagi yang lulus maka akan diterbitkan STRA itu. Jadi konsepnya seperti itu gitu. Nah, tentunya kami ya di IAI Jawa Timur beranggapan bahwa tentunya dalam melengkapi ya rekan-rekan calon peserta itu, dalam melengkapi dokumen dan berkas persyaratan yang dibutuhkan, itu tentunya kalau tidak dilakukan pendampingan pasti akan susah tercapai full proses 1 hari tadi gitu ya. Sehingga kami dalam hal ini ketua panitia adalah Mas Farid sebagai ketua bidang sertifikasi IAI Provinsi Jawa Timur, itu kemudian menyelenggarakan rangkaian acara One Day Service STRA. Jadi tidak hanya berpaku pada 1 hari
hari H itu saja, tapi kita lakukan pengawalan atau pendampingan dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada, termasuk bukan asesmen ya, semacam ya pendampingan lah ya, pendampingan bagi calon peserta untuk melengkapi persyaratan yang ada, sehingga pada saat hari H itu semua berkas ya itu dipastikan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan administratif untuk kemudian bisa diproses permohonan STRA dalam 1 hari itu. Jadi itulah latar belakang program One Day Service ini atau pelayanan terpadu 1 hari STRA, yang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Guntar, itu setiap provinsi itu diberikan kesempatan 1 kali 1 hari untuk menyelenggarakan ini. Jadi kalau ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, ya otomatis di Jatim sudah tidak akan ada lagi pelayanan One Day Service STRA. Nah, apalagi IAI Jatim itu seperti jaga gawang lah ibaratnya ya, karena akhir kegiatan ya. Karena Juni itu masa transisi STRA skema EPRM itu akan berakhir, sehingga kami jaga gawang dengan menyelenggarakan itu di akhir Mei gitu ya. Jadi tepat ya di penghujung jalan gitu, sehingga ya kami berharap kami mencoba gitu ya, mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa memanfaatkan ini. Nah, dengan latar belakang itulah kami berkolaborasi dengan DPP Inkindo Jawa Timur supaya informasi ini, kesempatan ini, dan sosialisasi terkait dengan program ini bisa ditangkap atau diterima dan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pelaku profesi arsitek di Jawa Timur dan ya di luar Jawa Timur juga bisa memanfaatkan juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Papan yang sudah menyampaikan beberapa catatan dan bagaimana kegiatan ODS ini terlaksana dan apa tujuannya itu sudah disampaikan. Selanjutnya ini Mas Farid sebagai Ketua Pelaksana, kenapa harus dilaksanakan sesegera mungkin, karena sebenarnya prosesi untuk ODS ini kita sudah dari bulan Februari kalau nggak salah sudah, dan kuotanya memang sebenarnya akan dibatasi karena takutnya dalam 1 hari ini memang harus selesai, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena kuotanya kalau kemarin dilihat itu sudah mendekati akhir, karena kemarin sudah janjian sama Mas Irfan, Mas Ibnu ya terkait dengan rencana sosialisasi, makanya baru terlaksana di hari ini. Jadi saya serahkan waktu dan tempat ke Mas Farid terkait pelaksanaan kegiatan ODS ini. Monggo Mas Farid. Baik, terima kasih Mas Guntar untuk waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada DPP Inkindo Jawa Timur, utamanya Pak Ketua Mas Irwan yang telah memberikan ruang bagi kami profesi arsitek untuk bersosialisasi di KPN ini. Jadi mungkin langsung saja kami menjelaskan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ketua IAI Jatim, Mas Papan, sejarahnya terbentuknya ODS itu bagaimana. Nah, kami akan menjelaskan siapa dan apa saja yang boleh mengikuti program ODS ini. Jadi sebelum melakukan ODS, syarat yang paling utama adalah teman-teman yang memiliki SKA LPJK 101. Jadi
syarat pertama itu yang pernah memiliki STRA 101 sejak tahun 2012. Sehingga ya bagi yang belum pernah memiliki SKA tidak bisa mengikuti program ODS ini. Kemudian target ODS. Sebenarnya target ODS ada dua, anggota IAI maupun anggota non IAI. Jadi kita tidak membatasi ODS ini hanya untuk anggota IAI, enggak. Jadi anggota IAI maupun anggota non IAI yang memiliki SKA LPJK 101 itu syarat paling utama. Itu target kita. Kemudian siapa yang bisa mengikuti ODS, yaitu anggota IAI ber-SKA LPJK 101 yang belum ber-STRA ataupun non anggota IAI yang ber-SKA LPJK 101 yang belum ber-STRA. Adapun skema dari program ODS ini ada 3, yaitu konversi, reaktivasi, dan reaktivasi khusus. Jadi di program ODS ini kita hanya melayani 3 skema itu ya. Untuk konversi, jika SKA masih berlaku pada Februari 2021 dan setelahnya, itu kita masuk pada skema konversi. Kemudian untuk reaktivasi, jika SKA berlaku antara Agustus 2017 sampai Februari 2021. Kemudian untuk skema reaktivasi khusus, yaitu jika STRA, jika SKA berlaku antara Agustus 2012 sampai Agustus 2017. Dari 3 skema tersebut, yang harus untuk prasyarat dari kegiatan ODS ini nanti utamanya yaitu harus wajib mengikuti program kode etik ya, kemudian PKE, penataran kode ya, etik. penataran kode etik, terus penata PKA 1, PKA 2, kemudian ada portofolio ya, mungkin portofolio yang harus dilampirkan itu yang utama, selain KTP, terus SKA, sertifikat, ijazah, dan lain sebagainya. Itu lagi Mas? Benar nanti. Jadi syarat utama itu yang jelas punya SKA 101 ya. Terus, yang kedua nanti harus punya sertifikat penataran kode etik yang diselenggarakan oleh IAI, bisa dari IAI Jawa Timur atau di luar atau di dalam artian provinsi lain pun masih bisa ikut kegiatan ODS ini. Nah, masalahnya gini, ada anggota yang non IAI tentunya belum pernah ikut penataran kode etik, dan mestinya ada pemenuhan KUM ya, kalau di IAI itu harus terpenuhi sekitar 120. Nah, ini kan pastinya dari rekan-rekan yang non IAI tentunya ada kendala. Nanti apakah ada solusi dari Mas IAI tentunya ya, karena sebenarnya kalau ikut kegiatan PKA itu kalau dulu yang di IAI itu ada strata ya, kalau sekarang ada PKA itu ada nilainya, nilai KUM-nya itu satu kegiatan PKA 1 itu 17 kalau nggak salah, atau 16 itu 16 sampai 17 kalau nggak salah, itu kalau 3 kali udah kurang lebih hampir 52 sampai
Kalau mentok pun masih 48. Jadi karena ada penjaminan hukum nantinya itu harus dijamin oleh ketua IAI provinsi dari rekan-rekan pemohon yang mengajukan. Jadi nanti itu harus terpenuhi dalam jangka waktu ada tertentu, Mas. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan Mas Papan atau Mas Farid. Ya mungkin saya sampaikan syarat pemenuhan hukum ini. Kita kan ada yang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi ada di ODS ini ada PKB wajib dan PKB pilihan. Jadi PKB wajib itu adalah PKA 1, PKA 2 dan PKA 3, kemudian PKB pilihan itu adalah webinar, seminar dan lain sebagainya. Yang diakui. Kemudian yang diakui. Kemudian untuk syarat ya, tahun jenjang untuk STRA 2 itu harus wajib memiliki PKA 1 dan PKA 2, harus mengikuti PKA 1 dan PKA 2. Atau kalau yang dulu PKA 1 itu adalah strata 1 dan strata 2, kalau PKA 2 strata 3 dan strata 5. Iya. Ya. Kemudian kalau untuk tujuan jenjang STRA 1 ya, STRA utama itu harus mengikuti PKA 1, PKA 2, PKA 3. Jadi itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, atau mungkin Mas Wapan bisa menambahkan. Ya, tambahkan. Ya, sebetulnya kebijakan untuk pemenuhan hukum ini bukan kebijakan IAI sebetulnya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kebijakan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ini merupakan tidak hanya diwajibkan bagi seorang arsitek sebetulnya, tapi semua tenaga ahli kerja, tenaga ahli konstruksi ya di Indonesia, apakah itu arsitek, apakah itu sipil, apakah itu AME ya, sepanjang dia punya SKA. Zaman dulu kalau kita ingat, untuk memperpanjang SKA itu dibutuhkan namanya waktu itu SKPK ya. SKPK waktu itu Perlem LPJK itu SKPK 120 poin gitu ya. Tapi kalau kami di IAI, SKPK itu kami kenal dan biasa kami sebut dengan KUM ya. Dan sudah lama sejarahnya di IAI, sehingga kemudian anggota IAI memang lebih terbiasa untuk mengenal tentang KUM. Tapi di luar IAI pun, di luar profesi arsitek pun itu juga sama, pemenuhan PKB itu juga wajib bagi seluruh tenaga ahli konstruksi 120 poin SKPK memang. Sehingga sebetulnya untuk mendapatkan ini bagi yang bukan anggota IAI ya, untuk mendapatkan KUM IAI itu sebetulnya tidak harus kegiatan atau event-event yang diselenggarakan oleh IAI, Mas. Tapi kita bisa konversikan. Misalkan anggota non IAI dia pernah mengikuti katakanlah seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh institusi atau pihak lain gitu ya. Nah, tapi yang pasti dia harus terdaftar ya, terakreditasi penyelenggaranya. Nah, itu nanti biasanya akan muncul berapa SKPK. Nah, itu biasanya akan kita konversi. Sekian SKPK itu sama dengan berapa poin KUM. Itu biasanya terjadi perbedaan beberapa hal, tapi beberapa kondisi itu bisa saja sama. Atau teman-teman atau rekan-rekan sekalian pernah mengikuti acara seminar yang diselenggarakan oleh kampus, ya itu juga bisa diajukan untuk kemudian dikonversikan berapa nilai KUM-nya. Yang penting tema kegiatan yang diikuti itu sesuai inline dengan kegiatan arsitek. Artinya begini, kalau misalkan kalau kegiatan yang seputar konstruksi beberapa itu masih bisa lah ya, misalkan kayak mengikuti kegiatan atau workshop terkait dengan perkuatan struktur gitu ya, misalkan yang diselenggarakan oleh beberapa tahun lalu oleh Dinakon gitu. Nah, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa kegiatan yang terkait dengan perpajakan gitu ya, atau pengembangan bisnis yang sifatnya lebih ke manajemen sumber daya sebagainya, itu memang tidak bisa diajukan. Tapi kalau terkait dengan konstruksi sepanjang ada kaitannya dengan ranah arsitektural itu sebetulnya masih bisa
Jadi kalau misalkan tentang struktur, ya kalau struktur bangunan saya rasa masih bisa. Tapi kalau kemudian struktur jembatan, ya struktur jalan, nah tentunya itu yang tidak bisa dikonversikan poin kumnya. Atau bisa saja misalkan pelatihan, ya pernah mengikuti pelatihan BIM atau BIM gitu, atau sustainable building atau green building, itu bisa gitu, sertifikatnya diajukan sebagai pemenuhan PKB gitu ya. Nah, pada masa lampau itu memang ada sedikit perbedaan perhitungan karena di tahun 2000, sejak di 2023 itu kami di IAI itu sudah mengadopsi tata cara perhitungan PKB mengikuti Permen PUPR nomor 12 tahun 2021. Itu yang melandasi kewajiban bagi seluruh tenaga ahli kerja konstruksi untuk selalu mengikuti PKB ya, atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, itu yang saya sebut tadi ya. Kalau dulu dasarnya mungkin Perlem LPJK ya di masa SKA, kemudian ada Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 yang peraturan pelaksanaannya itu di PP 14 tahun 2021, yang kemudian khusus PKB dari PP 14 itu didetailkan lagi menjadi Permen PUPR nomor 12 tahun 2021 tentang PKB gitu. Jadi kewajiban tentang pemenuhan poin kum ini bukan kebijakan IAI sebetulnya, tapi kebijakan pemerintah. Pemerintah. Dan sebetulnya pemerintah juga mengikuti tata cara ya aturan main dunia internasional, karena secara internasional profesi arsitek ya, khusus untuk profesi arsitek itu juga dicantumkan, diwajibkan terkait dengan PKB, atau kalau bahasa Inggrisnya itu CPD ya, Continuing Professional Development. Jadi seperti itu. Jadi makanya tadi yang disampaikan oleh Mas Farid, Mas Guntar, kami memahami ya kondisi atau situasi di mana beberapa rekan itu masih belum familiar terhadap kebiasaan ini. Bahkan anggota kami pun itu juga meskipun tahu, tapi ada juga yang masih terkendala pemenuhan poin kum 120 poin itu. Oleh karena itu kami di IAI membuat kebijakan, oke lah gitu ya. Bagi yang kumnya kurang itu lantas masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ODS ini dengan skema penjaminan gitu ya. Penjaminan oleh ketua IAI provinsi masing-masing. Jadi kalau yang bersangkutan domisili di Jawa Timur, maka yang menjamin adalah Ketua IAI Provinsi Jawa Timur. Kalau di Kaltim, maka yang menjamin adalah Ketua IAI Kalimantan Timur dan sebagainya. Itu nanti akan ada formnya. Tidak hanya bagi anggota IAI, bagi non anggota pun nggak apa-apa, kita jamin gitu ya. Berarti nanti meskipun dari mungkin Kaltim tadi ya, Kaltim non IAI nanti kita komunikasikan ke Ketua IAI Kaltim atau yang IAI provinsi lain itu. Ada anggota yang mengajukan ODS di Jatim. Jadi mohon dibantu terkait dengan penjaminan kum. Jadi teman-teman yang ada di luar Jatim pun masih punya kan untuk mendaftar ODS ini. Ya, betul. Jadi sekali lagi Mas ya, nggak hanya anggota, tapi non anggota anggota pun itu bisa dijaminkan. Tapi memang beberapa mekanismenya itu begini. Jadi yang perlu dilakukan. Jadi saya menyampaikan secara sederhana begini. Jadi selama sebelum masa penjaminan ya, sebelum kita jaminkan, itu monggo calon peserta atau pemohon ini mengumpulkan dulu portofolio PKB-nya. Nanti itu akan dikonversi, akan dinilai berapa poin kum yang dicapai gitu. Oh, ternyata setelah kami mengumpulkan, ada yang ketinggalan. Jadi kegiatan PKB atau pengembangan berkelanjutan yang bisa diajukan itu adalah yang sesuai dengan masa berlaku SKA 101 yang diajukan. Nah, jadi misalkan yang diajukan adalah masa berlaku SKA-nya dari 2018 gitu, ditetapkan 2018. Maka yang bisa diajukan kegiatan PKB-nya adalah yang kegiatan-kegiatan yang diikuti setelah 2018. Setelah terbitnya SKA terakhir yang diajukan ya. Jadi kan monggo dikumpulkan semua portofolio kegiatan atau PKB yang dikumpulkan setelah penetapan SKA itu, sampai kemudian ternyata ini sudah
mencapai 60 poin KUM gitu. Nah, maka yang sisanya 60 poin itu bisa dimintakan penjaminan kepada ketua IAI provinsi. Nanti ada semacam fakta integritas Ya, ya. ada semacam fakta integritas. Nah, kalau di IAI Jawa Timur itu kami memberikan kesempatan bahwa tentunya penjaminan ini bukan lantas menghilangkan kewajiban itu, tapi kami hanya menjamin bahwa yang bersangkutan itu telah memenuhi persyaratan KUM seperti yang dipersyaratkan oleh DAI ataupun oleh LPJK gitu ya, 120 poin harus dicapai, sehingga otomatis bahasa sederhananya DAI ini tutup mata sudah, DAI atau LPJK ini tutup mata, oh ya wis ya, kami tahunya yang bersangkutan poinnya sudah mencapai 120 gitu. Itu di bawah penjaminan IAI atau tanggung jawab IAI. Nah, otomatis maka kegiatan yang untuk mengejar kekurangan KUM yang dijamin ini itu otomatis ya harus kegiatan IAI. Jadi nggak bisa lagi kegiatan yang lain. Luar ya. Ya, karena poin KUM-nya harus masuk di pencatatan database-nya IAI. Oh iya. Ya, karena yang menjamin kita nih, datanya kan di kita gitu ya. Misalkan ada, mana IAI? Ini kan Anda yang menyampaikan KUM-nya Mas Guntar ini 120, mana datanya, kan gitu kan, 120. Oh ini Pak, nah otomatis kan harus kegiatan kita yang kita jamin itu gitu, supaya kita bisa menyerahkan laporan data itu, sehingga kegiatan yang bisa yang bisa untuk memenuhi poin KUM terhutang yang kita jaminkan itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh IAI dalam hal ini yang terdaftar dalam JMS ya, sehingga nanti dalam waktu tertentu yang bersangkutan itu harus melaporkan bahwa kami dalam sekian waktu ini telah mengikuti kegiatan ini dan telah mencapai kekurangan KUM yang kemarin dijaminkan. Nah, itu akan kami lanjutkan ya pelaporan itu ke nasional. Nah, kalau laporan ini tidak terjadi gitu, misalkan tidak tercapai gitu, misalkan kan biasanya ada juga ini Mas yang sudah kita jaminkan KUM oke terpenuhi, SLA terbit tiba-tiba hilang gitu ya, menghilang. Berarti ini ya Mas, ada durasinya tentunya ya, dari penjaminan waktu dari fakta integritas Ya, itu ada durasi yang disepakati dari pemohon dan ya betul penjamin. ya, Di mana dari ketua IAI masing-masing menjamin, oh Ya. kamu hanya dijamin 3 bulan. Nah, dalam rentan waktu 3 bulan itu harus memang terpenuhi. Ya. Jika tidak terpenuhi, tidak, terbuka. apa yang ya betul. didapatkan dari pemohon itu. Ya betul Mas Guntar. Jadi khususnya kalau di Jawa Timur kami memberikan spare waktu untuk melengkapi kekurangan tadi setelah kita jamin itu selama 3 bulan. Oh iya. Kenapa 3 bulan? Karena tidak sulit sebetulnya untuk mencapai itu dalam 3 bulan. Makanya gini, sebetulnya kami menetapkan batas minimal KUM yang kita jamin. Batas minimal KUM yang kita jamin itu maksimal 50% dari kekurangan gitu ya. Nah, kenapa kami kasih waktu 3 bulan? Karena IAI Jawa Timur ya beserta cabang-cabangnya ada wilayah Malang, kemudian ada Banyuwangi dan Kediri, itu kami cukup rutin menyelenggarakan kegiatan gitu ya. Bahkan di sekretariat kami itu tiap bulan juga kami selenggarakan kegiatan. Saya rasa dalam waktu 3 bulan kekurangan itu insya Allah akan terpenuhi. Nah, bagaimana kalau tidak terpenuhi? Nah, maka laporan kami ya ke nasional itu maka ya kami laporkan bahwa ini belum terpenuhi. Dampaknya apa? Dampaknya bahwa STRA-nya akan dibekukan yang sudah diterbitkan tadi. Artinya apa? Ya sama seperti SKA dulu dibekukan, maka dia tidak tampil ya, gitu ya. Begitu dia tidak tampil. Ini Mas, karena mungkin ada sebagian teman-teman yang belum mempunyai PKE ya. Tentunya di rangkaian ODS ini ada kegiatan yang menunjang tadi terkait dengan mungkin jadwalnya bisa disampaikan Mas Farid ya, PKE atau PKE itu jadi bisa ditempuh dari pemohon yang nanti sedianya akan dilaksanakan oleh IAI Jatim. Mas Farid? Jadi sebenarnya program ODS ini memang layanan 1 hari ya, tapi untuk menuju ke arah sana ada beberapa proses yang harus dilalui.
Jadi IAI itu mulai membuka dari program UDS ini per tanggal 25 Februari kemarin. Nah, itu untuk membuka screening awal. Jadi untuk mengetahui siapa-siapa saja anggota yang akan ikut dan persyaratan-persyaratan yang kurang itu apa. Jadi ternyata dari screening awal yang masuk itu sekitar 68. Ya, ada 40-an lebih itu yang memang persyaratannya yang belum mengikuti PKI maupun PKA. Nah, Jatim ada program yang program mengikuti. ODS Jatim ini, selain sebelum kita menuju kepada tanggal 24 Mei ini, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung itu yaitu PKA. Jadi kalau nggak salah di 11, jadwal 12 itu Mei. ada tanggal 11-12 Mei. Itu PK April 11 ya. 11-12 kegiatan PKA sama PKI. 12 April itu penataran kode etik, terus kemudian 13 April itu PKA 1. Kemudian dilanjut dengan PKA 3 tanggal 11 Mei. Terus PKA 2-nya 10 Mei. Jadi teman-teman yang belum istilahnya belum memiliki persyaratan hukum yang diinginkan, jangan khawatir. Nanti di hari H pun pas waktu program ODS ini kita ada beberapa kegiatan untuk kegiatan pendukung ODS. Jadi bisa untuk memenuhi hukum seperti nanti ada seminar, pameran lah ya. Bagi siapa saja yang bagi teman-teman calon peserta ODS yang belum memenuhi hukum, diusahakan wajib mengikuti itu semua. Jadi mulai dari seminar nantinya ya seminar, terus pameran, terus ya seminar atau workshop lah ya seminar atau workshop itu. Jadi diharapkan nanti kalau kita coba menghitung-hitung itu diharapkan nanti di pasca ODS-nya nanti harapannya tiap peserta bisa memenuhi 120 hukum. Jadi tidak ada, kita mencoba menghindari penjaminan hukum, kasihan nanti Pak Ketua yang harus menjamin hukum. ditagih. Jadi sebenarnya perjalanan sebelum menuju ODS itu ada beberapa persyaratan. Apabila persyaratan teman-teman 1 atau 2 tidak terpenuhi, otomatis tidak bisa mengikuti ODS di tanggal 24 Mei itu nanti. Jadi kami mengundang bagi teman-teman yang persyaratan administrasinya sudah lolos, baru kita mengundang untuk mengikuti program ODS. Karena nanti ada beberapa perjalanan menuju ke sana, mulai dari setelah kemarin screening awal itu sudah kita lalui. Bagi yang memenuhi syarat atau belum, nanti kita di IAI membuka layanan pendampingan seperti helpdesk gitu ya. Helpdesk, jadi helpdesk secara online untuk membantu teman-teman menyiapkan persyaratan. Jadi persyaratan di mana nanti setelah itu tahapan berikutnya kita harus mendaftarkan membuat akun di DAI, kemudian harus mengisi. Lah setelah semua persyaratan itu sudah terpenuhi, calon peserta yang sudah memenuhi syarat baru kita undang ke program ODS di tanggal 24 Mei nanti. Apabila ada 1 atau 2 persyaratan yang tidak terpenuhi, agar tidak kita undang. Intinya berarti tidak eligible. Ya Mas, mesti disampaikan juga karena ke pemohon ya, ada batasan tidak Mas terkait dengan yang konversi kuotanya lah. Ya, betul. Ya bagus Mas, itu hampir terlupa ya. Jadi intinya begini, intinya kami di IAI Jawa Timur selaku penyelenggara ya, pelaksana lah. Karena sebetulnya
forumnya ini ada tetap forumnya Dewan Arsitek Indonesia ya, karena yang nanti pada saat hari H itu petugasnya adalah dari Dewan Arsitek Indonesia langsung yang hadir ke Surabaya, sehingga kami dalam hal ini UPT Provinsi Jawa Timur atau IAI Provinsi Jawa Timur itu sebagai pelaksana saja. Tapi kami sebagai pelaksana jangan khawatir ya, bagi rekan-rekan baik anggota maupun non anggota akan kami dampingi dalam dalam usahanya untuk memenuhi persyaratan. Ya, tentunya sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang ada, sehingga nggak usah khawatir ya, sepanjang timeline waktunya itu bisa, artinya tidak dadakan gitu ya. Jadi saya berharap kalau misalkan 24 Mei tapi daftarnya di tanggal 1 Mei ya, tentu kami akan kerepotan gitu. Jadi monggo saja segera bukan daftar siapa, ibaratnya pasang pesan slot dulu gitu ya slotannya, karena yang kemarin yang sampaikan Mas Farid tadi itu tahapannya memang belum tahapan mendaftar ya, masih pra pendaftaran, sehingga tahapannya masih tahap screening, sehingga screening ini administrasi. Ya, screening administrasi itu itu untuk memastikan bahwa semua calon pendaftar ini dipastikan untuk bisa memenuhi persyaratan sebelum hari H, sehingga kemudian nanti ya setelah screening ini itu kan akan ada semacam hasil ya dari screening. Ini kurang apa, oke ini kurang ini, nanti akan dipenuhi sekian. Oke, kalau semua sudah terpenuhi ya, kecuali yang KUM tadi yang akan kita jaminkan, itu nanti akan baru kita daftarkan daftar nama yang sudah eligible tadi. Oke, ini persyaratannya tinggal KUM saja, ini tinggal KUM. Nah, itu yang akan nanti kita daftarkan dan akan dibuatkan akun DAI-nya oleh pusat gitu. Tapi bagi yang sudah terlanjur membuat akun ya nggak apa-apa. Nanti akan otomatis nanti kita sampaikan ke DAI, tinggal nama si A ini ikut ODS, otomatis dari akun yang sudah ditambahkan di platformnya DAI bisa diakses untuk ODS. Nah, terkait dengan batasan tadi ya betul. Jadi memang ini kan ada 3 skema ya, Mas Guntar. Skema konversi, skema reaktivasi, dan skema reaktivasi khusus. Nah, masing-masing skema ini tahapan dan alurnya ya, selain persyaratan tadi itu memang agak berbeda gitu ya. Kalau yang konversi tadi sudah disampaikan, syarat utamanya adalah telah memiliki SKA 101 yang masih berlaku pada Februari 2021 sampai sekarang gitu ya. Nah, itu masuk skema konversi. Yang kemudian syarat kedua pasti ya, ini semua sama syaratnya, telah mengikuti penataran kode etik yang diselenggarakan oleh IAI. Kemudian syarat selanjutnya telah mengikuti penataran keprofesian arsitek atau PKA 1 dan PKA 2. Atau kalau zaman dulu anggota IAI itu telah mengikuti strata 1, strata 2, 5, ya? Strata 3 dan strata 5. Kemudian ada bukan persyaratan nih. Jadi paling tidak ada daftar portofolio ya sebagai database. Itu nanti harus dicatat. Itu bagi konversi. Yang konversi ini tentunya lebih mudah. Ya, ibaratnya kayak tukar guling sebetulnya. Yeah. Nah, baik itu SKA muda maupun SKA madya itu nanti arahnya akan menjadi STRA jenjang 2. Jadi STRA itu ada 2 jenjang. STRA 2 itu setara dengan madya, STRA 1 itu setara dengan utama. SKA muda dan SKA madya itu bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA strata 2, strata madya. Nah, bisa SKA madya memohon STRA 1, tapi syaratnya dia harus memiliki telah memiliki SKA madya selama 2 masa perpanjangan, tidak terputus. Ya, itu bisa dia mengajukan permohonan STRA utama, tentu dengan persyaratan portofolio itu yang. Nah, untuk konversi ini terus terang kuotanya kami agak lebih longgar gitu ya. Rasanya kami terima 100 pemohon itu masih dimungkinkan karena proses administrasinya pada hari H itu nggak lama, hanya mungkin paling lama 15 menit gitu ya, sehingga kami dalam seharian itu masih dimungkinkan untuk memproses cukup banyak. Nah, kondisi yang berbeda bagi peserta skema reaktivasi dan reaktivasi khusus ya. Syaratnya reaktivasi khusus
reaktivasi khusus. Reaktivasi itu bagi SKA 101 yang tadi disebutkan oleh Mas Farid, itu yang masih berlaku di antara masa Agustus 2017 sampai Februari 2021. Lebih tepatnya 2 Februari 2021 gitu ya. Itu batasnya. Jadi bagi yang SKA-nya habis masa berlakunya di rentang tanggal itu ya, 8 Agustus 2017 sampai 1 Februari 2021 itu masuk ke skema reaktivasi. Nah, syaratnya sama ya, PKE penerapan kode etik, kemudian PK1 dan PK2 itu sama. Dan ada persyaratan portofolio, kalau nggak salah 2 portofolio ya Mas Farid ya, 2 portofolio perencanaan ya. Jadi bukan portofolio pengawasan, bukan portofolio pelaksanaan, tapi portofolio perencanaan bangunan gedung. Luasan berapa itu enggak ada syarat, yang penting punya persyaratan. Monggo dipersiapkan portofolio yang terbaik yang dikerjakan selama 5 tahun terakhir gitu ya, atau selama masa berlaku sekarang. Nah, kemudian untuk reaktivasi khusus itu untuk SKA yang habis masa berlakunya ya sederhananya sebelum Agustus 2017. Jadi yang masa SKA-nya habis berlakunya sebelum Agustus 2017 itu semua masuk reaktivasi khusus, Mas Bunda. Gitu ya. Syaratnya, nah kalau reaktivasi khusus selain yang tadi ya PKE dan PKA ada di portofolio. Nah bagi reaktivasi khusus ini portofolionya yang pertama paling tidak dia membuat list daftar portofolio sebanyak 6 proyek rencanaan. Itu hanya berupa daftar saja sebetulnya, daftar saja. Nah kemudian yang harus lengkap dokumen ya portofolionya itu minimal 3 proyek. Jadi dilengkapi dengan gambar, potongan, foto terbangun, 3D, dan surat tugas atau surat referensi dari Kemen atau kontrak. Ya. Kalau bagi yang prinsipal yang namanya langsung tercantum di kontrak. Kalau namanya tidak tercantum di kontrak, berarti harus meminta surat referensi dari tugas. Itu 3 proyek. Dan plus satunya paling enggak dalam kop IMB. Masalahnya gini Mas, kadang kalau proyek pemerintah itu kadang tidak ada yang diproses di IMB, itu kebanyakan proyek pemerintah. Ya. Nah itu nanti apa masih bisa digunakan ya? Ya coba aja dibawakan ya, tapi kalau peserta sih enggak ada kopi IMB ya, karena sudah harus memastikan itu terbangun. Khususnya bagi yang mau naik jenjang, nah itu wajib itu IMB, jadi sudah harus teruji lah bangun. Nah, kemudian dari 3 itu, 1 itu harus dibuatkan materi presentasinya. Oh ya, nanti teman-teman pemohon, nanti kalau yang reaktivasi khusus memang ada sesi wawancara. Ya, reaktivasi khusus ya, ada wawancara dari asesor UPT provinsi dan nasional dari Dewan Arsitek Indonesia terkait dengan proyek yang diajukan. Ya, nah, ini yang mengapa reaktivasi khusus ini kita batasin? Ya. Karena kemarin kuotanya sepertinya kalau untuk reaktivasi khusus sudah terpenuhi. Ya. Itu tadi pertimbangan karena hanya dilaksanakan dalam 1 hari. Apabila melebihi kuota yang sudah kita set, kalau nggak salah 12 kemarin sudah terpenuhi. Ini kita hitung-hitungkan secara waktu tidak tercukupi dalam 1 hari. Jadi khusus untuk reaktivasi khusus sama reaktivasi kita tutup. Ya. Tapi untuk proses konversi kita masih buka. Ya. Karena apa Mas? Karena satu proses ya, karena ada wawancara dan asesmen itu satu sesi itu membutuhkan waktu paling cepat 45 menit 1 orang. Gitu. Sehingga kalau antrian dalam 1 hari katakanlah 12 jam ya kita maksimal antara 12 itu. Tapi kami memang masih usahakan ya sampung sampai 15, tapi ya semoga saja. Makanya nanti jangan khawatir bagi peserta skema reaktivasi dan reaktivasi khusus itu insya Allah akan kita coba dampingi atau pembekalan ya supaya berkas-berkas yang diajukan itu ya paling tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sehingga tidak terlalu lama. Berarti sebelum pelaksanaan ODS kita dampingi kita screening, kita dampingi terkait dengan portofolio tentunya. Oh ini bisa nanti supaya pada saat
asesmen atau wawancara itu tidak terlalu banyak yang ditanyakan lah gitu ya. Setidaknya kita kasih ini apa? Task ya. Paling biasanya dipertanyakan itu masalah ini. Jadi dari masing-masing pemohon tentunya akan mempersiapkan diri. Andai kata yang memohon ini memang terlibat di proyek tersebut, tentunya pasti menguasai. Tidak kesulitan lah. Gitu. Cuman kan kadang-kadang ada beberapa, pertama misalnya prinsipal ya, dia hanya membuat secara makro saja, tidak terbaca teknis. Nah, ya ini mungkin nanti akan kita. Nah, bedanya reaktivasi dan reaktivasi khusus apa? Nah, reaktivasi itu konsep wawancaranya itu lebih kepada klarifikasi sebetulnya. Jadi dia berdiri depan asesor dan siap untuk menjawab pertanyaan, diklarifikasi portofolio. Tapi kalau yang reaktivasi khusus, dia harus mempresentasikan proyeknya, kemudian konsepnya sampai itu harus dipresentasikan. Ya, ada tanya jawab dan diskusi lah dari asesor. Karena itu butuh spare waktunya lebih panjang, Mas. Reaktivasi dan reaktivasi khusus. Nah, khusus bagi yang pemohon utama, gitu ya. Nah, itu harus ada satu portofolionya high rise building, gitu ya. Jadi khusus untuk pemohon reaktivasi jenjang utama itu harus high rise building. Salah satu dari 6 proyek yang diajukan tadi. STRA 1 ya. STRA 1. Oke, ini kan sudah berlangsung 1 jam. Mungkin ada dari peserta Zoom yang mau tanya, silahkan raise hand. Nanti dari teman-teman YAI mungkin bisa bantu menjawab. Mungkin ada keberatannya, terus ada kendalanya, seperti apa, monggo mau ditanyakan. Jadi intinya kegiatan ODS ini ada rangkaiannya, jadi kegiatan PKE, PKN itu di Jatim dilaksanakan di medio April sampai Mei. Jadi jangan khawatir, hal tersebut akan jadi lumbung kum juga nantinya daripada sama sekali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi yang punya SKA yang konversi tentunya lebih mudah. Ini ada yang tanya Mas Baban. Dari Muhadilo Eldrik, saya berisi jasa arsitek, tapi selama ini saya di bagian administrasi penawaran bagian cara jadi anggota IA dan memiliki STRA. Saya punya SKK K3. Ini Mas Baban yang mungkin bisa, kalau anggota IAI nggak masalah. Kalau yang masalah itu untuk mendapatkan STRA karena butuh ini portofolio minimal 3. Nanti kalau masa habis di tahun 2025 Juni ini nanti ya itu tadi yang disampaikan oleh Mas Baban, harus mengikuti undang-undang terkait dengan pendidikan profesi dan magang. Ini yang harus dipenuhi dari arsitek lulusan tahun berapapun Mas ya? Iya, tahun berapapun. Setelah Juni 2025 itu dikenakan pada lulusan tahun berapapun. Ya, jadi ya mungkin ini ya Pak, saya pertegas. Jadi memang bagi lulusan sarjana arsitektur ya, berjasa S1 arsitektur itu kalau untuk menjadi anggota IAI itu memang tidak dipersyaratkan portofolio ya. Jadi monggo saja kalau untuk menjadi anggota IAI. Tapi memang kalau untuk mengajukan STRA, yang pertama untuk saat ini ya, sebelum Juni 2025 itu harus dilihat dulu lulusan tahun berapa, Mas Guntar. Jadi kalau misalkan lulusan, jadi prinsipnya begini cara penghitungannya ya. Jadi misalkan menurut Pranata Internasional ya, untuk menjadi arsitek itu sebetulnya dia membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 10 tahun ya berproses gitu ya. 10 tahun itu praktek profesional yang kemudian diakui di undang-undang itu kemudian disebut sebagai jalur RPL ya, atau rekomendasi pembelajaran lampau. Nah, di situ tidak dipersyaratkan sarjana arsitektur, bisa dari mana saja, tapi pengalaman 10 tahunnya itu harus bisa dikonfirmasi dan diakui oleh otoritas, dalam hal ini Dewan Arsitek Indonesia ya. Dan
dan IAI tentunya. Nah, di luar 10 tahun tadi, yang selain 10 tahun tadi itu prinsipnya adalah kalau di Indonesia itu 6 tahun setelah lulus sarjana S1 arsitektur gitu ya. Jadi kan 4 plus 6 kan jadi 10 sebetulnya kan ya. Jadi 6 tahun itu kemudian bisa disubstitusikan satu, yang pertama PPAR ya, pendidikan profesi, atau S2 alur perancangan itu untuk menggantikan pengalaman 4 tahun profesional. Jadi begitu dia sekolah PPAR, lulus PPAR, maka persyaratan 4 tahun tadi itu sudah berkurang, tinggal 2 tahun. Nah, 2 tahunnya ini itu adalah magang profesi sebetulnya, atau kemudian bagi beberapa lulusan sebelum ya kalau kita hitung tahun itu bisa diikutkan program rekognisi magang atau RM. Jadi kalau misalkan konteksnya sekarang itu Juni 2025, ya tinggal dihitung 2025 lah, kurangi 6 tahun berapa? 2019 kan. Nah, berarti yang bisa tanpa PPAR, tidak wajib PPAR, jadi lulusan sarjana S1 S1 bisa langsung mengajukan STRA, jalur EPARM itu adalah lulusan 2019 awal. Karena kalau lulusan 2019 akhir, katakanlah lulus di September 2019, maka ya tetap tidak terhitung 6 tahun, karena kan berakhir di Juni 2025. Otomatis dia bagaimana caranya? Ya harus ikut PPAR, sehingga 4 tahunnya itu hilang, tinggal 2 tahun gitu ya. Nanti 2019 katakanlah dia kemudian ikut PPAR 2021, lulus 2022. Nah, berarti kan 4 tahun, nah, tinggal tambahkan 2 tahun 2022, tambahkan 2 tahun 2024. Berarti 2024 dia sudah bisa mengajukan STRA. Yang pengalaman 2 tahun itu kemudian diajukan sebagai rekognisi magang. Makanya nanti ada persyaratan kalau skema EPRM ini di luar konteks layanan UDS ya, Mas Guntar ya. Jadi di EPRM ini nanti akan ada namanya uji kompetensi atau ujian STRA atau ujian arsitek. Nah, itu nanti persyaratannya mereka akan membuat CV. Jadi setelah lulus itu dia ada di mana saja. Nah, tentu kemudian 2 tahun ini ya dia harus memiliki pengalaman di dunia yang konstruksi ya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalnya ternyata 2 tahun ini dia bekerja di perbankan gitu ya, atau di luar dunia konstruksi atau dunia arsitek, maka ya tetap tidak bisa dihitung. Nah, bagaimana kalau lulusan 2023 gitu ya? Ya 2023 kalau kita tambah 6 tahun kan berarti 2029, berarti nggak bisa dia hanya berbekal ijazah sarjana S1 kemudian dengan STRA. Jadi dia harus ikut PPAR. Nah, PPAR pun dia harus lulus 2024, sehingga kemudian kalau 2023 lulus 2024 PPAR-nya tetap nggak nututi, karena tambah 2 tahun dia harus lebih dari 2024. Ya, jadi dia tetap harus PPAR dan tetap harus magang. Ya, 2022 mungkin bisa ya. Terus 2023, terus 2025 baru tinggal di ini. Jadi begitu. Tapi memang kalau untuk portofolio ya memang yang diminta adalah portofolio perencanaan bangunan gedung. Di luar itu memang tidak bisa. Persyaratannya adalah minimal memiliki 3 proyek perencanaan bangunan gedung dengan luasan 200 meter persegi, bangunan 2 lantai dan terbangun. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2, Mas. Ke atas, Mas. Tadi terus. Nah, ini. Yang ikut ODS tentunya tidak perlu ujian kompetensi, asalkan tadi yang sudah ikut ODS ya. Entah Mas, ini ada catatan juga khusus untuk reaktivasi khusus. Reaktivasi khusus. Makanya tadi kan saya bilang ya, kalau yang konversi itu relatif cenderung lebih mudah karena semacam tukar guling aja. Tapi kalau yang reaktivasi khusus ini kan ada wawancara. Kalau dari asesor menganggap yang bersangkutan memang belum kompeten, jadi mereka akan diarahkan untuk ikut uji kompetensi. Ini mungkin yang pertanyaan mungkin saat ini sudah di platformnya DAI, Mas, ujian kompetensi. Jadi kalau ODS otomatis nanti akan di switch ke ini peserta ODS. Jadi ujian kompetensi yang biasanya dilaksanakan
Ya, skema IPRN. skema EPRM itu tidak. Yang inilah selanjutnya lah. SK mati 9 Desember 23. Oh, konversi. Konversi ini. Ya, Langsung bisa konversi Mas, yang Mas Rizky ya. Ya. Yang Mas harus ikut PKA 2 dulu. Ya, dia 1, 2, 3. 3. Belum Oh, ikut ya. Strata 5 kan? Kurang 5. Berarti dia harus ikut PKA 2. Nanti kalau untuk menghukum itu makanya Ikut kegiatan. ikut kegiatan. Karena di kantor sekretariat IAI banyak kegiatan juga. Nanti di Komwil Malang juga ada. Jadi tadi penjaminan kum yang 60 itu tentunya harus terpenuhi. Ikut kegiatan IAI. Dan harus kegiatan di IAI sih. Yang dijaminkan ya. Iya. Yang ke Mas Raymond, untuk PKA 1 sampai 3 dan seminar atau workshop bagi yang belum menjadi anggota AI dan posisinya bukan di Jatim, apa bisa mengikuti PKA yang tadi disampaikan Pak, atau sesuai bisa dilaksanakan mengikuti di Jatim? Tapi di Jatim itu nanti PKA itu enggak offline ya kita ya. Iya, offline. Jadi harus hadir di lokasi. Bukan daring ya. Ya, bukan daring. Untuk yang ikut kegiatan yang nilainya 0 itu nggak masalah. Nanti kita tetap validasi di portalnya. Jadi jangan khawatir kalau mungkin karena belum pernah tercatat di anggota IAI terus dulu pernah ikut, nggak masalah itu, nanti akan kita validasi di platformnya DAI. Ya, jadi itu hanya tidak muncul saja poinnya, Ya. tapi tetap itu punya muatan nilai kumnya gitu. Ya karena memang ya itu tadi kum ini kan memang khusus hanya untuk anggota IAI ya muncul ya, tapi insya Allah nanti bagi MON itu nanti akan dikonversikan setara dengan kum berapa dan pasti sama kok, hanya tidak muncul saja. Ya. Terus mungkin resen atau langsung Mas Johan, kegiatan hari ini ada kum boten nggih Mas? Hari ini tidak ada sepertinya. Ada kemarin di Sekre. Besok ada kegiatan Ada. juga, mungkin yang belum daftar itu bisa diikuti juga. Mas Wahyu kurang ke bawah Mas. Bentar. Saya telah mengikuti strata 1 sampai 6. Itu kumnya diakui Mas, ikut ODS bisa. Nah, ini nanti Mas Wahyu tinggal ini apa? Masuk konversi atau reaktivasi khusus. Kalau reaktivasi sama reaktivasi khusus kebetulan sudah ditutup. Kalau konversi masih aman. Ya ada apa-apa, anu aja, apa ngelis aja. Iya. Kali yang Ada yang mundur gitu ya. mundur Ya, Cadangan. cadangan. Kapan jadwal ODS? ODS akan dilaksanakan di 24 Mei. 24 Mei. Jadi rangkaiannya saat ini dalam proses Ya. training ya. Jadi perlu dicatat ODS itu meskipun tanggal 24 Mei, tapi mulai saat ini kalau memang berminat ikut di ODS ya harus mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan apa yang kita sampaikan di grup bug ya nanti. Selanjutnya Terus Mas, itu kalau kita mengikuti strata 1 sampai dengan strata 6 apakah harus ikut PK lagi? Ya, Tidak Tidak perlu, itu sudah. Hanya Sudah nanti semua. kumnya itu nanti akan dilihat sesuai dengan masa berlaku SK yang diajukan atau tidak. Kalau sesuai ya maka bisa. selanjutnya ini Pak Hadi Santoso. Kalau ikut SKK dan lisensi harus berada. Ini nanti mungkin bisa ditanyakan ke sekretariat. Sekretariat itu Ya, nanti iya. konteksnya lain. Ya, nanti di luar aja. Jadi kita fokus di ODS. Ya pasti ya saja pasti ada biayanya lagi Pak. SKK itu. Selanjutnya Pak Linggar Agung. Saya sudah ikut PKA, PKE, sudah menjadi anggota IAI SK 109 Februari 23. Ini masih konversi. Ya. Ya kalau nggak perlu kalau ini sudah bisa ikut konversi, Mas Ya. Linggar. Ya. Hanya pemenuhan kum aja, Ya. PKA 2. Ya, sama kum dan PKA 2. Kalau ikut PKA 3 otomatis menambah kum. Ya, Jadi nggak apa kalau mau ikut. kalau ikut kayaknya di Jatim rangkaian ODS itu ada PKA 1 sampai 3. Jadi dimanfaatkan
untuk menambah kum tentunya. Ya kalau menurut saya kita harus ikut semua mumpung kesempatan, karena kita nggak tahu nanti ke depannya kan mau naik jenjang ke Ya, STRA 1, syaratnya kan ya harus PKA 1, 2, Harus 3. lengkap. Ya, harus lengkap dan PKI. ya harus ikut magang dulu Mas, karena kan sudah punya SKA 101 ya. Tuh, jadi nggak harus magang. Itu dianggap ya kalau ikut Bejo-bejannya itu. ya kalau ikut ODS sekarang ya berarti kan ada kesempatan untuk melakukan STRA sebelum Juni Ya. 2025. Tapi kalau sekarang nggak ikut, Ya otomatis ya otomatis ya nanti harus magang. Harus magang. meskipun punya SKA, Ya. ya nanti masuk di itu tadi yang kewajiban untuk PPR dan magang. Ya, Ada lagi mungkin dari peserta mau langsung banyak banyak ya. ternyata. Yang tanggal 24 Mei apakah hanya untuk arsitektur atau ODS ini hanya untuk Arsitek Pak. arsitek, Pak? STRA Pak. Hanya STRA. STRA. Jadi tidak ada kegiatan lain. Tapi di situ ada rangkaian kegiatan. Ya, Ya, Tapi untuk ODS-nya untuk STRA. arsitek untuk STRA. Said Masita CP. kalau tidak ikut ODS tapi ikut rangkaian kegiatan ya, Hmm. ya monggo untuk pemenuhan kum ya, Ya, nggak apa. nggak apa-apa. Mau ikut seminar atau lihat pamerannya, mendapatkan Pameran itu nggak apa-apa. Mohon izin Pak, ingin bertanya terkait pembuatan STRA di website ya. Apakah diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari dua anggota ini? Ya, Mungkin bukan di website IAI ya, di portalnya Dewan DAI. Indonesia, bukan di IAI. Untuk mendapatkan STRA ini berarti skema EPRM, yaitu memang wajib mendapatkan rekomendasi dari dua arsitek yang ber-STRA anggota IAI. Jadi bukan hanya sekedar anggota IAI, tapi anggota IAI yang setelah memiliki STRA. Nah, kalau baru lulus, ya itu tadi balik lagi ke persyaratannya ya. Baru lulus ini tahun berapa gitu ya. Kalau misalkan baru lulusnya 2024, ya nggak bisa langsung Iya. mengajukan STRA. Dia harus PPAR dulu. Kalau sekarang ya harus PPAR dulu, harus ikut magang profesi dulu. Atau S2 Kalau desain. Untuk konversi tadi syaratnya ini tadi PKE, PKA, PKB wajib ya, itu Ya. PKB wajib itu PKA 1 sampai 3 atau PKA 1 sampai 2 untuk jenjang 2 dan pemenuhan KUM 120. Jadi kalau saran saya sih ikut yang PKA 3 juga. Ya, untuk SKA-nya yang masih berlaku setelah Februari 2021. Ya, Itu masuk versi. konversi. Ya. Kalau SKA-nya sudah mati sebelum Februari 2021 atau rentan Agustus 2017 sampai 2021 ya itu masuk reaktivasi. Kalau mati sebelum Agustus 2017 ya masuk reaktivasi. 2012 sampai 2017 Nggak itu bisa kok sebelum 2012 bisa. bisa ya. Ya, yang Ya. tapi ya tentu ini yang SKA ini ya sertifikat arsitek profesionalnya IAI itu bisa Ya. sebelum 2012. Terus Mas Adi, mohon info yang belum masuk dalam daftar ODS Mei besok, apakah masih ada waktu lagi? Selanjutnya yang mengajukan STRA dan sudah tidak ada ODS lagi setelah Juni. Ya kemungkinan besar 2025. ada lagi Belum ada ini dari tapi rasanya nggak ada karena Kalau memang dari DAI itu kan syaratnya hanya tiap-tiap provinsi diberi kesempatan diberi kesempatan 1 kali. dan sejauh ini Ya. tidak banyak provinsi yang memanfaatkan. Ya. Ada Kalimantan itu tidak setiap provinsi tapi dia menyelenggarakan gabungan. Sepulau Borneo itu ODS. Jadi ada Kaltim, Kalteng, kalau nggak salah itu yang di bulan April itu juga menyelenggarakan, tapi Terus yang berbarengan. provinsi mana nggak jadi itu? Ya, Provinsi Bali kemarin Ya. tidak jadi menyelenggarakan, sehingga banyak yang lari berharap bisa ikut di Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi untuk lebih jelasnya gitu ya, apakah tidak perlu ikut jalur ODS? Ya monggo, ini perlu digali lagi latar belakangnya seperti apa. Jadi kalau misalkan gitu ya sudah punya SKA gitu berharap mendapatkan STRA dari jalur
modal punya SKA 101, ya satu-satunya jalur ya ODS ini, bukan lewat skema EPRM, karena untuk jalur skema EPRM itu punya atau tidak punya SKA itu diabaikan. Iya. Yang penting dia akan ikut ujian Uji kompetensi. Nah, apakah masih dibuka skema EPRM? Ya, sepanjang misalkan dia mendaftar atau mengajukan permohonan STRA lewat skema EPRM sebelum Juni 2025, ya maka masih akan diproses skema Sampai EPRM habis, ya. sampai habis. Tapi kalau dia baru mengajukan setelah Juni 2025, ya nggak bisa, karena harus persyaratnya akan diminta harus lulus PPAR dan surat keterangan lulus magang profesi. Gitu. Jadi ini masih perlu didetailkan lagi pertanyaannya. Kalau saya pernah ikut strata 1, 2, 3, Madya mati Desember 23. Yang tadi sudah Mas Riki ya. Mas Rizky ini konversi. Persyaratannya yaitu tadi, kalau PKA 2 itu yang 5 yang belum terpenuhi, karena seharusnya strata 1, 2 ini PKA 1, Ya, itu seharusnya masuk PKA 2, Wah. tapi gandengannya itu di 5, jadi harus ikut. Meskipun kalau mengajukan muda, apakah tidak ada muda kalau di STRA. STRA hanya jenjang 2 dan jenjang 1. Jenjang 2 itu madya, jenjang 1 itu untuk utama. Jadi harus menempuh yang PKA tadi, Mas. PKA yang 5. STRA 5, strata 5. Strata 5 yang ada di PKA 2. SKA muda madya bisa mengikuti strata jenjang 2 ya. Ya. Desember Muda atau 2023 madya bisa. itu berarti konversi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari serta? Ya. Ya, kalau pertanyaan ya ini ya, aturan pengenalan barang jasa kewajiban untuk mempunyai STRA. Ya, sebetulnya secara undang-undang ini bukan konteks penyelenggaraan barang dan jasa, tapi siapapun yang melakukan praktek arsitek itu wajib punya STRA. Ya, sehingga sekarang untuk mendapatkan SKK jenjang 8 dan jenjang 9 syaratnya adalah telah memiliki STRA. Itu. Jadi, nah kecuali untuk PBG atau penyelenggaraan bangunan gedung itu syaratnya adalah arsitek berlisensi. Nah, arsitek berlisensi ini harus dibaca bahwa sarjana arsitektur yang telah memiliki STRA dan memiliki lisensi arsitek. Itu membacanya arsitek berlisensi yang ada di PP 16 tahun 2021 untuk penanggung jawab perencanaan dalam persetujuan bangunan gedung atau PBG SIMBG itu adalah arsitek berlisensi. Nah, arsitek itu didefinisikan sudah di Undang-Undang Arsitek, itu adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktek arsitek. Dewan menetapkan itu dengan STRA. Lisensinya apa? Lisensi di PP 15 atau di Undang-Undang Arsitek itu disebutkan bahwa lisensi yang dimaksud adalah lisensi arsitek. Jadi bukan SKK, bukan SKA lisensi itu, tapi lisensi arsitek. Mungkin begitu ya. Semoga bisa menjawab. Bisa. Mas Linggara Agung tanya nih, untuk kegiatan PKA dan lainnya ada jadwalnya. Ya. Yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Farid, PKE ini sedianya dilaksanakan di medio April tanggal 12 kalau nggak salah. 12 ya. 12 itu PKE penataran kode etik, yang PKA 1 itu di 13 April, selanjutnya di Mei, sekitar awal Mei ya. Ini ada PKA 2 dan 3. Ya, itu berurutan kok. Berurutan. 10-11 Mei. 10-11 Mei. Ya. Jadi yang tadi yang tentunya teman-teman yang belum pernah ikut atau non IAI ini bisa diikuti kegiatan itu di IAI Jatim. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada mungkin dicukupkan acara sosialisasi hari ini. Ya, mungkin saya tambahan Mas Getar. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan hari ini ya, sore ini kita belum bisa menjawab semua pertanyaan, monggo bisa hubungi Mas Farid atau saya atau main ke Sekretariat IAI Jawa Timur di Ngagel Jawa Utara nomor 66. Monggo itu tidak eksklusif hanya untuk anggota saja, non anggota atau masyarakat yang bukan konsultasi itu bisa datang ke situ untuk
bertanya-tanya terkait dengan kebijakan ini. Oke. Itu aja. Oke, mungkin kita cukupkan acara hari ini. Terima kasih Mas Irwan yang sudah menyediakan waktu dan tempat tentunya di kantor DPP Inkindo Jatim. Semoga acara ODS hari ini membawa manfaat dan informasi terkait dengan pelayanan one day service oleh IAI Provinsi Jawa Timur dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada teman-teman jasa konstruksi, tentunya di bidang arsitektur. Untuk itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal ini saya dan teman-teman IAI dalam menyampaikan informasi. Bila kurang jelas, monggo main-main ke kantor sekretariat IAI Jatim. Terima kasih. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.